Kalau idealnya mau melakukan pengobatan terhadap masalah kejiwaan, tentunya diharapkan si pasien memahami juga tentang masalah kejiwaan yang dialaminya. Jadi itulah mengapa edukasi jadi hal penting buat kita karena bagaimanapun kalau pasien itu memahami apa yang dia alami, itu akan jadi jauh lebih baik. Ya, contoh kayak kita misalnya mengobati pasien diabetes mellitus ya atau kencing manis. Si pasien tahu nih kalau misalnya obat saja tidak cukup ya untuk mengatasi diabetes mellitus. Dia harus punya kemampuan untuk mengubah kondisi di dalam dirinya, terutama bagaimana dia menerapkan diet, olahraga yang teratur, bagaimana dia bisa mengatasi situasi malesnya gitu ya, terkait dengan olahraga dan dietnya itu. Sama juga seperti pada pasien yang misalnya mengalami gejala depresi atau cemas. Salah satu problem yang seringkali terkait dengan masalah depresi dan cemas adalah ketidakmampuan untuk melakukan aktivitas olahraga. Kalau pada pasien depresi biasanya karena malas, jadi gejala depresinya itu membuat si pasien malah tidak mau melakukan sesuatu. Dan kalau cemas karena takut ketika debar-debar dadanya itu, jantungnya berdebar-debar merasa seperti bakal mati gitu ya. Padahal kita sudah memberikan keyakinan nih pada pasiennya bahwa dia sudah melakukan pengobatan, terapi, dan gejala-gejala itu seharusnya sudah tidak perlu dikhawatirkan lagi ya. Karena kita tahu bahwa kalau gejalanya saja ya, depresi maupun cemas itu sebenarnya tidak akan membuat orang tuh menjadi mati gitu. Jadi gejala ketakutan yang terkait dengan cemas atau gejala depresi yang terkait dengan rasa tidak mau ngapa-ngapain itu sebenarnya tidak akan membahayakan. Yang membahayakan pada kondisi depresi adalah kalau sudah timbul pikiran ingin mati ya atau ada suicidal ideation atau ide-ide bunuh diri. Nah, itu yang membahayakan. Tentunya itu yang harus dikomunikasikan kepada dokter. Nah, mengapa ini menjadi penting? Karena terkadang kita tahu bahwa kita sudah bicarakan terapi kognitif atau mengubah mindset ya, salah satu yang paling sering ditemukan pada banyak kasus gangguan jiwa, itu tidak mudah ya teman-teman ya. Banyak dari kita mungkin merasa bahwa situasi-situasi yang berkaitan dengan hal ini tuh tidak semena-mena bisa gampang itu diatasi ya. Karena kadang-kadang kita melihat perspektif dari perubahan kognitif atau perubahan mindset itu tidak seperti kita dikasih tahu terus langsung selesai gitu ya atau dikasih tahu terus bisa dilakukan. Maka daripada itu yang paling penting sebenarnya awal pertama adalah terapi perilaku. Jadi teman-teman melakukan sesuatu itu pokoknya dipaksa deh untuk melakukan itu. Walaupun mungkin pikirannya tuh kemana-mana, khawatir ya, ataupun berasa ada rasa malas yang sangat luar biasa, teman-teman dipaksa untuk melakukan hal tersebut. Jadi kalau demikian tidak perlu khawatir, karena kalau misalnya banyak kekhawatirannya dan membiarkan kekhawatirannya itu terus ada, itu akan sulit ya. Kekhawatiran adalah bagian dari proses perubahan kognitif atau mindset. Nah, yang mau kita upayakan dulu adalah terapi perilakunya. Jadi behaviornya nih, perilakunya ini yang diubah. Dipaksa gitu ya. Misalnya kayak pasien depresi dia diminta untuk tetap ayo tetap keluar. Ketemu sama orang, socialize ya, bersosialisasi. Kalau pasien cemas, disarankan untuk tetap ayo olahraga, walaupun takut, deg-degan, tetap ayo jalani olahraga. Karena inilah salah satu yang paling utama, yang penting untuk bisa membantu diri, jadi belajar mengatasi kondisi-kondisi yang mungkin dijadikan penghambat untuk kesembuhan dari orang itu sendiri. Nah, maka daripada itu, teman-teman yang saat ini sedang berjuang dalam membantu diri teman-teman jauh lebih baik ke depannya, saya sarankan tetap berusaha untuk bisa
membantu diri teman-teman dengan upaya terapi yang benar. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sampaikan dan semoga kita semua tetap pada track kita, pada jalur kita untuk menjadi orang yang lebih baik lagi. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Tetap sehat, tetap semangat, ikhlas, sabar, dan sadar. Salam sehat jiwa. Bye-bye.